Program pendidikan dan pelatihan atau program kursus dan pelatihan kewirausahaan yang tersebar di dalam pilihan teman-teman yang telah melakukan pendaftaran calon peserta kursus dan pelatihan di berbagai program. Yang pertama, PKBM Harapan Bangsa secara rutin melaksanakan program-program kursus dan pelatihan itu dari tahun ke tahun. Dengan maksud adalah program kursus dan pelatihan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk menekan angka pengangguran dan juga sekaligus menekan angka kemiskinan masyarakat. Agar pengangguran dan kemiskinan itu ditekan dengan intervensi program-program yang ada, maka tentu akan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau meningkatkan SDM masyarakat. Sasaran dari program ini, teman-teman sekalian yang saya hormati, sasaran dari program ini bahwa untuk menekan tujuan apa namanya, menghilangkan atau membatasi angka pengangguran dan angka kemiskinan, sasarannya adalah lulusan SMK, lulusan SMA, lulusan paket C dan sarjana, lulusan sarjana dan yang belum bekerja. Mereka sudah lulus di SMK, SMA, sarjana, paket C dan belum bekerja itu menjadi sasaran utama program ini. Sehingga data-data yang direkrut itu diseleksi secara sistem dan secara bertahap. Tahap yang pertama, karena program ini ketika disetujui oleh pihak uh, Kemendikbudristek dan Teknologi, uh, Direktorat Jenderal Vokasi disetujui, maka teman-teman yang nama yang disetujui oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan, itu artinya bahwa teman-teman akan dibiayai mengikuti pendidikan dan pelatihan gratis. Artinya teman-teman yang disetujui atau ditetapkan sebagai calon peserta yang layak memperoleh program secara gratis adalah peserta-peserta yang telah memenuhi syarat hasil seleksi. Dan disitulah teman-teman dididik dan dilatih untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan juga termasuk tujuan pelatihan ini kami tiap tahun itu, kalau teman-teman mendengar di mana-mana itu kalau namanya pelatihannya dapat sertifikat kan, Enda ya? Ah, pasti biasa dengar kalau ada pelatihan itu kan ada sertifikat. Begitu kan? Iya, Iya, rata-rata begitu. iya, Tapi pendidikan pelatihan yang diselenggarakan PKBM Harapan Bangsa sudah dapat bocoran ciri-cirinya seperti apa? Belum ya, belum dengar. Belum. Kalau yang dilaksanakan oleh PKBM Harapan Bangsa itu unik. Bahwa tidak hanya sekedar orientasi sertifikat, tetapi setelah pelatihan langsung penempatan kerja atau langsung didampingi untuk bekerja, rintis usaha dan bekerja. Jadi sertifikat itu penghargaan orang yang bekerja keras atau orang yang telah paham tentang materi, baik itu materi secara teoritis maupun materi secara praktis. Itu sudah pasti penghargaan sebuah sertifikat kompetensi. Tetapi bukan itu tujuan utama. Apa artinya kalau dapat sertifikat tapi kan juga nganggur? Tidak ada arti kalau sertifikat tidak ada guna. Tetapi yang kita seleksi sekarang, yang kita seleksi sekarang dan kita sudah luluskan tiap tahun diluluskan pergi itu adalah kita membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja dengan intervensi program seperti ini. Jadi saya berterima kasih bagi teman-teman yang mungkin awalnya tidak tahu tapi
uh, memasukkan atau mendaftarkan diri mengikuti program ini. Bahwa program pendidikan kursus dan pelatihan ini bukan orientasi sertifikat, tetapi Anda dilatih bagaimana mendapatkan ilmu, bagaimana memperoleh manajemen kerja, bagaimana menciptakan karakter seorang pekerja dan seorang wirausahawan yang hebat, yang akan bersaing di dunia usaha dan dunia industri, atau bersaing secara global, baik lokal, nasional, dan internasional. Nah, itu tujuan kita utama. Nah, bukan tujuan kita adalah bukan sertifikatnya. Sertifikat itu kan hanya selembaran kertas, itu kita mau kasih kapan saja bisa. Tetapi model pendidikan dan pelatihan sekarang ini beda. Untuk itu, saat ini saya mau bilang beberapa hal terkait. Ada temuan-temuan di dalam penginputan data kemarin oleh Ibu Kabit sebagai koordinator penginputan data. Beliau memberikan laporan beberapa hal. Yang pertama, ada yang mengirimkan data berupa berkas dokumen yang tidak valid. Salah satunya adalah NIK tidak valid. Nanti sebentar Ibu Kabit akan menyampaikan lagi lebih secara detail, boleh. Siapa-siapa yang data tidak valid nanti sebentar Ibu Kabit menyampaikan. Pak menyampaikan secara garis besar. Ada yang mengirimkan datanya tidak valid. Teman-teman sekalian, tadi ada sedikit cuplikan yang lewat itu tentang hidup di era digital. Nah, kita hidup di era digital ini, menemukan data valid dan tidak itu gampang sekali. Ada yang mengirimkan kartu keluarga atau KTP dengan nomor induknya tidak valid. Karena apa? Dari mana kita tahu valid atau tidak? Karena data kita sudah terupgrade dengan up to date dengan data Dukcapil. Contoh, saya kasih masuk atas nama Indah Manit. Saya kasih masuk, Pak kasih masuk di dalam sistem. Sistem menyatakan bahwa data peserta atas nama Indah Manit, NIK tidak berlaku. Contoh, NIK tidak berlaku. Atau data yang Anda kasih masuk ini adalah peserta ini sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sama, mendapatkan beasiswa yang sama di SMK Negeri 1 atau SMK 5 atau SMK 3 atau SMK 7. Dia akan langsung lapor ke kita. Itu yang disebut tidak valid. Yang kedua, perbedaan data antara kartu keluarga dengan ijazah dan dengan akta lahir tidak valid. Perbedaan itu menunjukkan data tidak valid. Yang ketiga, uh, pas foto. Ada banyak beberapa peserta, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 peserta dari 50 orang mengirimkan pas fotonya sangat tidak masuk akal. Pas fotonya ada yang kirim ijazah tidak bawa dengan pas foto. Nah, data kalau tidak kirim pas foto tidak ada, tidak bisa data itu datanya, contoh data Endamanit itu tidak bisa dikirim. Anda punya data itu tidak bisa tersimpan karena apa? Harus NIK-nya valid. Terus yang kedua, harus kasih masuk nama, tidak boleh kurang huruf atau lebih huruf. Huruf double tidak boleh, harus sesuai dengan akta lahir, ijazah, dan kartu keluarga harus sama. Nah, itu tidak sesuai. Kalau data NIK, data nama, data tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, kalau tidak valid, maka data akan ditolak secara utuh. Data yang Anda masukkan atau peserta yang Anda masukkan atas nama Enda Manit, data NIK tidak valid atau invalid.
maka data ditolak untuk berkoordinasi dengan Dukcapil. Dia bilang begitu. Nah, untuk itu ada 13 orang yang datanya tidak valid ini, tolong diperbaiki. Data tidak valid rata-ratanya di pas foto. Tidaklah mungkin orang lain punya pas foto kita pakai untuk orang lain punya. Atau ini Enda Manit punya data bisa pakai Papung pas foto kan tidak mungkin. Nah, atau kawan lain punya kan tidak mungkin. Maka itu pas fotonya betul-betul pas foto yang bagus. Bukan pas foto yang dikirim foto seperti foto orang malas-malas. Itu bukan begitu. Sekarang ini program ini yang tadi Pak bilang, program ini uniknya adalah Anda akan dilatih bagaimana Anda pun karakter mengenal dunia kerja seperti apa. Anda akan dilatih kedewasaannya, dilatih tanggung jawabnya, dilatih keselamatan kerjanya, dilatih kerapian kerjanya, dilatih apa namanya ah, apa kesenian daripada suatu pekerjaan itu, ketuntasan dari suatu pekerjaan itu dilatih. Maka itu mulai langkah awal itu Anda sudah mulai belajar tentang hal-hal itu. Nah, ternyata ditemukan baru antar berkas saja pas foto tidak diperhatikan. Padahal sudah jelas di dalam persyaratannya sudah jelas disampaikan. Harus ada pas foto. Jelas sekali, penyampaiannya sangat jelas sekali. Pas foto, kartu keluarga, ijazah. Kalau ada KIP, kasih masuk KIP-nya. Nanti kalau diseleksi dari sekian orang, diseleksi, semoga semuanya diterima. Tapi kalau ada yang tidak diterima, berarti Anda punya data tidak valid. Maka rapat malam ini sangat penting untuk disampaikan. Ketika ada perbaikan-perbaikan data, segera dikumpulkan untuk diperbaiki, diajukan permohonan perbaikan data. Ada 13, ada 13 orang yang datanya kurang valid. Nah, kalau si Enda punya ini, Enda Pranata ya, Enda Pranata Manit ya. Iya, Enda Pranata Manit ini tidak masalah, datanya valid, sudah masuk. Tinggal masuk di seleksi saja. Ada 13 ini antara lain Novi, ini nama-nama singkat yang dikirim oleh sistem. Novi Marlin, Putri Laura Bukang, ini sudah kemarin sudah perbaiki. Amiruddin, saya baca nama-nama ini saya. Amiruddin, Andre, Aminuddin, Nasaril, terus Aprianus, Renaldi, Agil, Maria, terus Devaria, terus Mayfit Kurniawan, terus Joel Novan apa ini? Ini sambungannya putus. Terus Yufifa Elizabeth dengan Dedi Ronaldo. Nama-nama itu data tidak pas foto tidak memenuhi syarat. Pas fotonya foto mengantuk, pas fotonya seperti foto ya karena kamera handphone membuat fotonya kurang begitu valid ya, kurang begitu bagus. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, saya mau sampaikan bahwa tolong tolong teman-teman memperbaiki pas foto itu segera besok dan lusa mengirimkan. Nanti sebentar nama-namanya Ibu Sri sebagai Ibu Kabit Program dan Operator Koordinator Operator. Ketik nama-nama itu dan dikirim di grup. Kalau tidak memperbaiki data,
hasil verifikasi nanti akan dikeluarkan, tidak masuk memenuhi syarat. Ya, tidak masuk memenuhi syarat. Nanti tidak memenuhi syarat, ya bukan ruginya di siapa-siapa, ruginya Anda sendiri kalau tidak punya data yang tidak valid. Untuk itu, mengirimkan data itu tidak susah. Mengirimkan data itu bisa Anda langsung dari rumah. Anda bisa kirim upload online. Kan bisa toh, ada sistem toh, ada depoling toh. Ada depoling itu dikirim secara online atau besok itu segera antar berkas, antar foto. Rata-rata ini yang saya sebutkan tadi, fotonya tidak layak. Fotonya tidak layak itu besok sudah diantar. Nah, kalau tidak masuk dalam seleksi, bisa dipastikan yang dokumen foto yang tidak layak itu bisa-bisa gugur. Nah, bisa-bisa Anda gugur. Kalau Anda gugur rugi kan? Padahal Anda punya data nicknya sudah valid, tapi kalau pas foto tidak mendukung, maka Anda akan gugur oleh sistem. Rugi kan? Nah, nanti Anda rugi kalau diseleksi di pusat, nama tidak diakomodir. Nah, rugi karena apa? Karena yang tadi saya bilang, tujuan program pendidikan dan pelatihan yang sekarang Anda daftarkan diri, ini bukan hanya sekedar sertifikat, ini Anda akan dilatih sampai bekerja. Nah, ini program salah satu metode strategi program prakerja. Prakerja ini bukan hanya dilatih secara materi saja, tapi dilatih sampai dengan bagaimana Anda bekerja di menciptakan lapangan kerja itu. Program yang sekarang kita ajukan ke pusat adalah akan mendirikan usaha-usaha Pertamina. Akan mendirikan usaha-usaha Pertamina sehingga walaupun Anda tamat SMA, SMK, paket C, sarjana dan belum bekerja, jadi usahakan dipastikan yang teman-teman yang mendaftarin jangan sedang bekerja ya, atau jangan sedang kuliah. Karena sangat mengganggu di saat Anda masuk terjun di dalam usaha pekerjaan. Nah, tidak boleh sedang bekerja atau sedang kuliah. Kalau Anda yang sedang kuliah baru mendaftarkan diri, segera mundur. Ada yang sedang sekolah di jenjang SMA ataukah sedang bekerja, baru mencoba untuk daftar, pilih salah satu. Konsisten saja. Memilih salah satu, jangan pilih dua-duanya. Nanti punya hatinya berbunga-bunga. Salah pilih nanti. Serba salah. Ya, jadi harus memilih yang satu, jangan pilih dua-dua. Nanti kebingungan bagi Anda sendiri. Jadi gambarannya seperti itu. Kita bukan model pendidikan dan pelatihan ini hanya sekedar dapat sertifikat, tidak. Ini pelatihan sampai langsung bekerja. Langsung bekerja juga kami akan mendampingi terus. Nah, kami akan mendampingi terus. Jadi jangan main-main dengan program ini karena program ini dibiayai oleh pemerintah pusat untuk teman-teman peserta. Kalau yang lolos itu berarti itu sudah Anda telah dihitung anggaran pembiayaannya oleh pemerintah pusat. Ada biaya pendidikan pelatihannya. Ada biaya untuk rintisan usaha. Ketika mendirikan usaha, di sana Anda kerja sendiri, hitung dia penghasilan sendiri, hasilnya Anda nabung sendiri di sana. Begitu program ini. Jadi tolong juga dibawa dalam pergumulan, dalam doa supaya program yang sedang direncanakan atau diprogramkan oleh pimpinan bersama dengan seluruh staf dan bidang-bidang yang mengaturnya serta kementerian bisa merespon ini program dengan baik dan teman-teman bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan sampai selesai dan bisa langsung bekerja. Bisa langsung bekerja. Bukan pelatihan habis, bukan Anda pulang rumah kalau Anda cari pilih jalan sendiri-sendiri, tidak. Kalau cuma hanya pilih jalan sendiri-sendiri tidak boleh gabung dengan kami.
Kami tidak begitu. Model pendidikan pelatihan kami, setelah Anda dilatih, kalau sudah pintar dari materi pelatihan, kami praktek, lu bekerja, bagaimana cara apa namanya, melakukan pembukuan daripada Anda punya keuntungan itu, bagaimana Anda bisa melakukan catatan pengeluaran dan sebagainya, bagaimana Anda menggunakan keuangannya seperti apa. Nah, itu kami kontrol. Setelah pasca pelatihan kami kontrol, kemungkinan kontrolnya kami hanya mengontrol atau mengawasi 2 sampai 3 minggu. Setelah itu Anda mandiri secara kelompok. Jadi Anda menciptakan langsung usaha sendiri, lapangan kerja sendiri di sana. Nah, begitu. Jadi tolong juga didukung dalam doa. Kata firman Tuhan bilang, manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Lu rencanakan setinggi-tingginya, tapi lu tidak libatkan Tuhan, nanti Tuhan tidak jawab, sudah. Maka akan runtuh rencanamu. Maka setiap rencana harus melibatkan Tuhan di dalam perencanaan itu. Nah, untuk itu saya ajak teman-teman dukung dalam doa supaya program ini bisa berhasil. Terus yang kedua, pesan yang kedua adalah saat ini masa-masa seleksi data, Anda punya data, maka ini sebetulnya Pak tidak mau kasih tahu kalian, tapi Pak tidak mau kalian tersesat tanpa dibimbing. Maka Pak mau kasih tahu bagi yang fast foto yang tidak memenuhi syarat, tolong segera diperbaiki ganti fast foto. Nah, kalau Anda tidak bisa cetak pas foto di studio, lu tinggal melangkah datang di sini, kita foto baik-baik, fotonya kasih tinggal, kalau balik belakang pulang sudah. Kalau takut bayar di studio. Di sini juga kamera disiapkan untuk difoto dan dicetak secara gratis di sini, tidak perlu disuruh Anda bayar. Nah, jadi kalau Anda takut kasih keluar uang foto di studio, datang di sini saja. Datang sini kita foto gratis, tidak dipungut biaya. Kita akan foto. Foto habis, tinggal ambil lupung gambar aja, lu pulang. Cetak, cetak percetakan, cetak dan kasih tinggal dengan lupung dokumen itu urusan uh, tim panitia yang bekerja. Yang penting Anda mau berniat baik. Tapi sepanjang 13 orang ini tidak memperbaiki data, terlebih pas foto, Pak tidak janji, tapi kecuali mujizat datang ya Anda bisa diakomodir. Tapi kalau mujizat tidak datang, Anda punya data ini tidak bagus untuk dipertahankan. Maka bagi teman-teman yang berdekatan dengan teman-teman kita yang tadi disebutkan, tolong disampaikan untuk mereka bisa memperbaiki data. Lalu bagi teman-teman yang apa namanya mendaftarkan diri di program-program yang lain, kalau yang tadi sampaikan adalah khusus di program yang memilih program yang ada relevansinya dengan kursus dan pelatihan komputer, teknologi informasi digital dan jaringan komputer. Nah, itu itu sudah itu yang Pak sudah ajukan. Tapi yang ada di program-program lain itu ada yang menjahit, ada yang tata kecantikan, ada yang security Gada Pratama. Nah, security itu berbayar ya, security berbayar. Tapi kalau Anda mau tunggu setelah program yang periode pertama selesai dulu. Nah, kita mau ajukan tentang pelatihan security di bulan Oktober. Kalau lu bisa bertahan untuk Oktober dulu. Tapi kalau peserta yang sudah ikut di periode pertama, periode kedua tidak bisa lagi. Bagi yang mendaftar di security, kita akan mau ajukan di bulan Oktober. Kalau lu mau bertahan, tapi kalau lu mau segera pelatihan, nah maka data Anda akan kami kirim di Polda ketika Anda sudah menyelesaikan administrasi. Karena itu berbayar, itu mandiri. Itu mandiri. Kami sudah komunikasi dengan pihak Bimas Polda NTT
bahwa setiap data yang peserta yang berminat mengikuti pendidikan dan atau pelatihan security, kita akan kirim datanya ke Bimas Polda untuk mereka lakukan pelatihan sesuai prosedur di sana. Nah, kami antar ke sana itu sesuai semua berkas, biaya dan segala macam sudah lengkap, baru kami antar pergi. Kami hanya memfasilitasi yang melakukan pelatihan, tapi gambarannya adalah semua seragam, sertifikat, ijazah itu diterbitkan dari sana dengan biaya yang sudah disampaikan oleh Ibu Kabid Kursus dan Pelatihan yang sudah sampaikan itu. Nah, begitu juga yang menjahit, yang kecantikan. Nah, menjahit dan kecantikan kami akan offer ke lembaga-lembaga terdekat, kursus dan pelatihan. Contoh, ah, di salon, kalau yang kecantikan kita kirim di salon-salon. Ada Putria Salon yang kerjasama dengan kita, ada apa namanya salon Nona, ada salon apa namanya Evi Pedro di Sikumana. Ah, kemarin ada beberapa peserta yang Ibu Kabit Kursus dan Pelatihan ada kasih naik di grup ya, saya lihat. Terdeteksi ada terdaftar di sana. Dia daftar di sini komputer tapi daftar apa terdeteksi dilapor oleh sistem bahwa peserta ini sedang mengikuti sudah terdaftar sebagai peserta di ah, kursus menjahit Epi Pedro di Sikumana. Begitu juga ada yang mahasiswa aktif dia konfirmasi. Untuk itu saya harap supaya ini data-data jangan sampai error. Kalau kita dulu bisa tipu, sampai sekarang tidak bisa tipu. Teknologi sudah canggih. Teknologi sudah canggih, apalagi ini beasiswanya dibiayai pemerintah. Jadi pemerintah menjaga dia punya keuangan secara tertib dengan sistem. Kita mau mau serong juga pasti kita akan ditangkap basah oleh sistem. Jadi kalau Anda tahun ini lolos mengikuti program, tahun depan tuh Anda tidak tidak berhak lagi akses ini. Kursus di tempat lain pun tidak bisa. Tempat lain karena program seperti ini satu kali ikut dan menciptakan lapangan kerja sampai selama-lamanya. Nah, bukan uji coba tahun ini di satu tempat, tahun depan di satu tempat, bukan begitu. Tidak. Tahun ini kalau di PKBM Harapan Bangsa, maka tahun depan itu lu sudah mulai hitung lupu omset. Bukan tahun depan juga mencari-cari tempat kursus. Kalau mencari tempat kursus sama dengan orang gagal. Nah, pendidikan dan pelatihan ini bukan untuk mendorong Anda gagal, ini untuk mendorong Anda bisa menciptakan lapangan kerja. Anda dilatih langsung kerja, langsung hitung uang sendiri, langsung belanja sendiri, tapi bukan langsung pakai foya-foya sendiri, tidak ya. Untuk uh, menciptakan lapangan kerja, Anda hitung sendiri atau hitung berkelompok, habis itu Anda menabung menjadi omsetnya Anda punya kelompok. Kita pastikan kalau disetujui maka kita bikin 5 kelompok. Berarti ada lima gerai tempat pengisian Pertamina. Ah, begitu. Saya lihat ada juga yang apa tunggu-tunggu link link apa namanya melamar kerja di Pertamina. Nah, sekarang ini kita mau bikin Pertamina ini. Jadi Anda punya dokumen tuh itu akan kita seleksi. Yang dokumen kasih masuk dokumen yang main-main masih foto-foto masih mengantuk kita kasih keluar. Kita ganti yang lain lagi. Nah, kita kasih keluar yang lain. Jadi tidak main-main. Program ini tidak main-main. Program ini kita menekan untuk menciptakan lapangan kerja. Mana mungkin orang mau kerja kok datang bawa paspor saja paspor mengantuk. Bawa data fotokopi hanya Rp200 saja dia fotokopinya kabur-kabur. Orang Kementerian Pendidikan dia kasih ijazahnya bersih-bersih tapi dia fotokopinya kabur-kabur. Bagaimana begitu kalau generasi sekarang bagaimana begitu? Nah, ini salah satu bentuk langkah awal menjadi pressure kita membentuk karakter generasi muda untuk bisa mengetahui, bisa 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 memahami bagaimana dunia kerja bagaimana yang baik, bagaimana bisa menjaga nilai kerapian data, bagaimana bisa melihat Anda punya performance-nya baik. Ah, jadi Anda ketika Anda menciptakan sudah punya lapangan kerja, sudah punya loket apa pekerjaan pelayanan, jangan
berdiri layani masyarakat, layani publik dalam keadaan kamomos-kamomos, mengantuk-mengantuk, tidak mandi. Nah, itu akan dibahas di dalam pendidikan dan pelatihan. Bukan tiba-tiba datang lu langsung dipraktek ini apa kursus, tidak. Anda akan dibentuk secara karakter, secara manajemen, ah, secara skillnya, Anda punya keterampilannya, bagaimana mengatasi apa namanya keselamatan kerjanya itu akan kita bahas. Ah, Step by step kita bahas selesai, baru mulai Anda praktek. Nah, program ini juga menyiapkan Anda punya ah, dana rintisan usaha program itu. Jadi jangan main-main dengan program ini. Ah, jadi kalau ini disetujui, maka pemerintah sangat peduli dengan Anda. Jadi Anda jangan main-main. Artinya betul-betul generasi yang dilatih adalah generasi yang punya komitmen, bukan generasi yang mengantuk-mengantuk. Nah, gitu. Ya, itu perlu harus dicatat di dalam Anda punya agenda tersendiri. Dan Anda juga tidak boleh samakan dengan pendidikan dan pelatihan ini berarti saya mau dapat sertifikat maka habis cerita. Tidak. Tidak seperti itu. Nah, itu perlu dicatat. Yang terakhir, ah, silakan untuk komputer, teknologi jaringan komputer ini kita sudah tutup di periode ini kita tutup 50 peserta. Tapi silakan bagi teman-teman Anda punya kawan yang belum daftar silakan mendaftar. Hasil seleksinya kalau ada yang tidak memenuhi syarat bisa kita gantikan dia. Tapi kalau yang tadi yang saya sebutkan dia masih mau bertobat untuk perbaiki dia pun data, ya kita akan tetap terima, tetap mempertahankan dia. Tapi kalau kita tunggu sampai dengan hasil penetapan dari Kementerian Pendidikan, dia belum perbaiki, maka kita ganti orang baru yang datang dengan tampilan yang bagus, yang keren, yang fast fotonya bagus, ijazahnya bersih, kartu keluarganya bersih, akta lahirnya bersih. Itu berarti dia mau memulai dari awal yang baik. Maka itu yang kita pakai. Dan ada pembatasan usia. Program ini usianya adalah usia 15 tahun sampai dengan usia 25 tahun. Usia 14 tahun, 13 tahun, dan 26-78 tidak diterima lagi. Itu bisa Anda boleh ikut secara mandiri. Mandirinya apa? Mandiri berarti berbayar. Nah, berbayar. Boleh mengikuti sama-sama dengan kawan-kawan yang usianya pas. Nah, ya, 15 sampai 25. Yang belum sampai usia 15-14 tahun dan 26 tahun, biaya sendiri. Tapi kalau 14 tahun kan masih sekolah, kenapa lu harus paksa? Nah, yang belum punya ijazah SMA kita tidak paksa. Kita tidak melibatkan ijazah yang belum tamat, yang belum punya ijazah SMA. Kalau yang belum belum punya ijazah SMA, kita dorong supaya dia ikut paket C. Paket C. Dia ikut paket C dulu. Tahun ini dia daftar paket C, tahun depan kita usulkan dia untuk masuk program kursus dan pelatihan untuk periode tahun depan. Tapi yang mengikuti program ini orang yang sudah tamat dan belum bekerja yang kita prioritaskan. Usianya cukup 17 sampai 25, belum bekerja dan tidak sedang sekolah. Ah, itu yang kita prioritaskan. Entah dia sarjana, S1, S2, D3, SMA, SMK atau paket C, kita terima. Lulusan-lulusan itu kita terima untuk kasih pelatihan program prakerja. Setelah prakerja secara teori praktek sudah tahu, langsung kita tempatkan di dunia kerja. Begitu. Jadi kawan-kawan masih ada kawan-kawan yang masih sedang tamat belum kuliah masih menganggur, silakan dia daftar. Tapi untuk periode ini dia tidak bisa masuk. Nanti dia daftar saja daftar tunggu periode Juli, Agustus, September. Itu kita buka dia bisa masuk. Tapi lebih bagus daftar tunggu daripada mentok baru lu datang tidak bisa diterima.
Ya, kita tunggu dari hasil penetapan dari pusat. Ya, kemarin Pak juga kemarin mengusulkan di dalam data itu mengusulkan saya mencoba untuk menyusun rencana anggarannya untuk teman-teman 50 orang ini kalau diakomodir maka minimal ada uang transport di dalam. Minimal ada uang transport di dalam sehingga jangan satu hari ikut, satu hari tidak, atau Senin Kamis. Nah, kalau Senin Kamis ini sistem tidak mau. Sistem sekarang absen juga online. Absen langsung dalam sistem, absen dengan foto orangnya langsung di tempat. Kalau hari ini contoh, hari ini Anda punya hasil belajarnya, hasil pendidikan, hasil kursusnya. Ini hari dia datang, di foto wajahnya, di absen secara online, layarnya akan ditampilkan, absen tinggal diklik oleh Ibu Sri, terus fotonya juga diupload. Maka Anda punya foto tidak diupload, dianggap tidak hadir. Nah, kalau sudah tidak hadir 3-4 kali, maka Anda dinyatakan gugur dan diganti oleh orang yang lain. Nah, itu sistem sekarang begitu. Jadi tidak boleh, harus punya komitmen. Program ini tidak iseng-iseng. Nah, jangan Anda merasa bahwa saya kebetulan belum kuliah jadi saya mau iseng-iseng ini program. Bukan, program ini bukan pakai iseng-iseng. Program ini dilatih untuk menciptakan lapangan kerja. Ini Anda kalau Anda yang punya kemauan bekerja, ini tempat sudah. Ini tempat Anda dilatih 200 jam. Setelah 200 jam Anda langsung turun, langsung terjun bekerja. Jadi ini tolong di perhatian lebih serius agar ke depan ini. Ya, mungkin dari Pak seperti itu dulu. Mungkin dari Ibu Sri beberapa poin, terus selanjutnya kita buka sesi diskusi. Silakan, Ibu Sri, Ibu Kabit Kursus dan Pelatihan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya sebagai Kabid di program di Kurdiklat, yaitu program kursus dan pelatihan. Di sini saya tidak mau panjang lebar, saya hanya mau menjelaskan bahwa yang data saya sudah terima, saya sudah upload seperti Bapak pimpinan sudah jelaskan tadi. Saya hanya mau menggarisbawahi bahwa ada beberapa yang Ibu keluarkan tidak bisa masuk di dalam mengikuti program ini dikarenakan satu, data tidak lengkap, jadi tidak bisa diupload. Ini maksudnya data tidak lengkap, salah satunya tidak ada. Karena waktu pengumuman itu datanya harus lengkap, yaitu KTP, KK, ijazah, dengan pas foto. Kalau salah satu data itu tidak ada, maka tidak bisa diupload karena nama yang di ijazah kadang tidak cocok dengan KTP. Makanya sistem ditolak. Itu yang salah satu data tidak lengkap. Yang kedua, yaitu usia di luar rentang 15 sampai 25. Di antaranya ada beberapa yang usianya tahun 1997 itu di sistem keluar usia di luar rentang. Di antaranya Rusi Rahmat Ramadan Bala, Everboy Indolu itu usia rentang, itu sudah melebihi 25. Yang ketiga, sudah mendaftarkan di LKP lain. Contohnya,
Waktu saya masukkan berkasnya Octaviana Salidae, di komputer keluar sudah mendaftar di LKP Evi Pedro. Jadi itu tidak bisa kita ikutkan. Makanya Ibu kasih keluar. Yang keempat, sudah pernah mendaftarkan beasiswa yang sama. Seperti contohnya Desi Rosalina Patin. Di komputer keluar sudah pernah mengikuti program PKW tahun 2022. Maka sistem itu keluar. Makanya dia tidak bisa diupload, diikutkan. Ada lagi satu atas nama Anitosi. Ada sudah bekerja di suatu tempat. Makanya tidak bisa juga diupload karena fotonya belum ada. Maka saya telepon. Dia bilang, Ibu minta maaf. Belum bisa antar foto. Jadi setelah kami telusuri ternyata sudah bekerja di tempat lain. Maka dari itu tidak bisa diupload juga. Yang kelima, ini atas nama Nasariel Burhan Atan, belum ada foto, itu juga belum bisa diupload. Tolong besok yang merasa punya nama ini, besok langsung antar foto ke lembaga kami, ke KBM Harapan Bangsa, supaya kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Dan ini Ibu mau kasih contoh foto yang bagus, yang seperti ini. Bisa merah atau biru, tidak jadi masalah. Yang penting jelas, bersih, rapi, dan sopan. Yang seperti indah ini juga bisa, tetapi Anda. ada tetapinya. Kalau ditaruh di sertifikat, sepertinya kurang bagus karena kostumnya pakai kaos. Harus pakai kemeja, seperti lebih bagus dan lebih keren. Nah, jadi bisa biru, fotonya bisa biru, bisa merah. Latar belakang ini bisa biru, bisa merah, tidak menjadi apa-apa. Yang penting sopan, rapi, bersih. Ya, foto begini bagus. Ini foto siapa nih? Mungkin dengan penjelasan Ibu, karena Bapak tadi sudah menjelaskan begitu banyak, panjang lebar, Ibu hanya mendominan ke yang ini Ibu keluarkan saja, yaitu yang ada berapa data tidak lengkap dan yang sudah mendaftarkan di lain tempat atau yang sudah pernah mengikuti program ini, itu yang Ibu mau jelaskan supaya dia tidak bertanya-tanya karena berkasnya sudah masuk, tapi dia belum ada panggilan untuk ini. Jadi Ibu terpaksa keluarkan dengan berbagai macam fakta yang tidak memenuhi syarat. Makanya Ibu keluarkan. Jadi Ibu mohon maaf kalau memang ada kesalahan di masalah ini, tapi memang ini program tidak main-main karena semuanya terdeteksi dengan sendirinya oleh komputer bahwa tidak memenuhi syarat. Mungkin dari Ibu hanya sekian. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.
Malam. Iya, Pak mempertegas lagi ya beberapa informasi yang disampaikan tadi. Pak mempertegas lagi. Saya kira yang disampaikan oleh Ibu Kabit luar biasa, sudah mendeteksi kelemahan-kelemahan pengajuan data ya. Tapi ini mungkin Ibu Kabit besok dipertegas lagi ya. Malam ini cuman baru ah, kalau saya dengan Ibu tidak usah dihitung, tapi pesertanya baru 8 dari dari 50 ya, dari 50 peserta baru 8 yang ikut. Sehingga dipertegas lagi supaya mereka yang ini. Jadi Pak menjelaskan lagi untuk tambahan ya melengkapi usia di luar rentang tadi saya sampaikan ada 2 orang yang dibatalkan. Tapi 2 orang ini yang dibatalkan ada 2 orang usia yang tidak cukup. Bukan Yang bukan kedua 2 orang, 2 orang. ya, yang kedua datanya ada data peserta yang daftar di lembaga lain. Nah, kalau di lembaga lain, kalau di sana kursus daftar sebagai peserta kursus menjahit, tapi ternyata tarik diri mau jadi kursus komputer atau jaringan komputer, Anda bisa kasih batal di sana dulu. Batalkan di sana dulu sehingga sistem di sini bisa masuk. Tapi kalau di sana belum dapat batal, di sini tidak bisa masuk. Nah, itu dia punya kelemahan ada di situ. Anda boleh daftar di 2 tempat, tapi ternyata Anda punya minat yang paling apa namanya paling paling berminat itu di komputer contoh. Maka Anda batalkan di sana dulu supaya keluarkan dari sana, tidak boleh daftar dulu, hapus dulu sehingga daftar di sini masuk. Kalau Anda mau kembali ke sini. Tapi kalau jalan dua-dua tidak bisa. Yang ketiga, sudah pernah mengikuti program PKW 2021. Itu tidak akan bisa mengikuti lagi. Kecuali Anda masuk ikut mengikuti lagi program yang sama kecuali mandiri. Ini siapa? Enda. Eh, usahakan Siska, jangan juga double ya. Siska, Enda dan lain sebagainya. Nah, kecuali Anda mandiri. Mandirinya adalah boleh ikut program bersama dengan kawan yang lain, tapi Anda tidak masuk menjadi menikmati sumber pembiayaan pusat. Ini tidak boleh. Anda mandiri, mengambil paket mandiri. Nah, dari lembaga ada persyaratan mandirinya ada. Itu kalau sudah pernah mengikuti. Terus sudah bekerja di instansi lain ya. Itu yang tadi saya bilang, Pak sampaikan. Ini program bukan main-main, tidak bisa main-main. Anda bekerja di instansi lain tidak akan terdeteksi. Pasti terdeteksi. Sehingga kalau sedang bekerja ya tidak memenuhi syarat, sistem akan keluarkan. Tidak bisa. Nah, terus foto belum ada. Nah, ada Nasriel ya. Nasriel tadi Ibu Kabit menyampaikan bahwa pas foto belum ada. Nah, pas foto belum ada yang tadi Pak sudah bahas ulang-ulang itu. Yang pas foto belum ada itu rasa diri kok besok dan Selasa tolong diantar ya. Tolong diantar. Jadi kalau diverifikasi kalau bisa dapat syukur. Tetapi kalau 50 yang memenuhi syarat kita usul itu kalau dia diterima, maka Anda yang di pending ini ikut gelombang 2 nanti. Di gelombang 2 akan dibuka gelombang 2. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan dan ah, terakhir dari Pak, habis ini baru buka sesi diskusi terakhir dari Pak. Enda dan kawan-kawan di sini ada Siska, ada Andre, ada Ever dulu, ada Magel Tevetin dan lain-lain yang saya tidak sebutkan semua. Ah, Teman-teman ini ada edaran wali kota. Karena kalian ini sekarang ini sementara di dalam hasil seleksi ya. Ya, saya pastikan 100% diterima ataukah sekitar 90% diterima. Untuk itu sebagai warga negara yang baik, warga Kota Kupang yang baik, karena Anda sudah terdaftar sehingga saya mengajak teman-teman yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya hari Selasa sore
Selasa sore ya. Nanti informasi di grup ya. Selasa jam berapa terserah. Hari Selasa itu ada kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah, di lingkungan lembaga, sehingga teman-teman boleh mengambil kesempatan terlibat di dalam. Instruksi lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh Ibu Kabit bersama tim. Anda yang sudah terdaftar di dalam, eh, besok nanti Ibu Sri yang akan share data 50 peserta itu, share data. Hari Selasa itu entah jam berapa nanti informasi menyusul hari Selasa terlibat di dalam kerja kegiatan kerja bakti. Ya, siapa tahu yang ikut kerja bakti itu juga dia punya nilai tersendiri. Begitu dia dia punya daftar daftar hadirnya ada, nilainya tersendiri ada dicatat secara otomatis oleh panitia dan pasti panitia juga memperhatikan orang-orang ini orang komitnya bagus, jangan kasih gugur contoh. Enda Enda Manif ini datanya dari pusat tidak akomodir ya, tapi ini kewenangan panitia masih ada barangkali hal itu. Jadi Enda sudah sampai di lembaga kok belum? Sudah Di, dia punya akar kok Bapak? di sekolahnya, di lembaganya, lembaga pendidikan pelatihannya. Sudah yang ntar pas foto itu. Oh, antar pas foto. Oke. Iya, Kalau sudah pernah datang di lembaga, tinggal tunggu informasi saja. Berarti datang tidak minta-minta Sherlock lagi, toh? iya Bapak. Iya. Nanti informasi selanjutnya kita tunggu dari Ibu Sri akan ah, menginformasikan informasi lebih lanjut kepada teman-teman di grup. Itu beberapa poin yang Pak mau sampaikan. Kalau ada sesi diskusi, silakan buka diskusi dulu, Ibu Sri. Mungkin ada yang mau bertanya, usul saran dan sebagainya. Tidak, maaf, saya potong sedikit. Saya luruskan. Yang usia di luar rentang itu ada 6 orang, bukan 2 orang. Oh, 6 orang ya? Oke. Iya. Iya, iya. 6 orang ini boleh dicatat. 6 orang ini bisa disampaikan secara pribadi 6 orang. Bisa kalau Anda berminat ikut saja program kursus ini secara mandiri. Disampaikan itu disampaikan kepada mereka untuk bisa diikut secara mandiri karena usianya tidak memenuhi syarat ya. Berarti di atas 25 tahun semua, Iya. 6 orang. Oke, mungkin Begitu. itu yang Iya, berarti mereka mau di atas dua puluh tambahkan. lima tahun ya. Kalau di atas 25 tahun sudah tidak bisa lagi. Iya, Ya, untung ini iya. Siska, Andre dan ini apa ya? Enda Manip, Siska Bivel ini untung masih usia masih masuk di antara 15-25 jadi bisa masuk dalam sistem. Berarti 6 orang ini belum didaftarkan. Tidak bisa didaftarkan, bukan belum, tapi tidak bisa sistem tolak Iya. karena usia Sistem tidak tolak karena usia eh, rentang. usia rentan eh, di luar dari ketentuan yang ditentukan oleh kementerian. Ya, mungkin apa? Silakan ada mau tambahan lagi silakan atau mau buka sesi diskusi lagi. Mereka ada mau kasih masukan ataukah pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ya, Buka sesi terima kasih. sesi pertanyaan silakan. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya, Bu. Oke, foto yang saya punya itu foto ganti kok pas foto itu. Bagaimana? Ada putus-putus nih. Saya pas foto yang seperti saya ini harus Iya. diganti kok Ibu. Ini sementara waktu bisa. Nanti di saat untuk apa pengambilan ijazah itu sebaiknya itu diganti. Kalau ini bisa untuk buku induk dengan ID card nanti. Iya, Bu. Ya. Mungkin Ibu kasih jawaban itu saja dulu. Kalau
bagi Indah merasa nyaman dengan foto ini, tidak apa-apa. Yang penting sudah bisa diupload itu berarti sudah bisa diterima. Iya, Ibu. Hanya Nanti Ibu menyarankan yang untuk nanti tempel di sertifikat itu lebih bagusnya yang seperti Ibu kasih contoh tadi. Seperti ini. iya, Bisa Ibu. latar merah atau latar biru pakai kemeja berkerah. Ya. Nanti baru diganti, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih untuk waktunya. Silakan, ada yang lain? Siska ada? Ada Siska, ada Andre Terik, ada Everdolu, ada Magel Tafetin, ada Dewi Bifel, terus ada Magdalena dengan Beatrice. Silakan. Ada yang mau bertanya atau mau kasih masukan? Silakan bertanya. Halo, Ever dulu. Malam, Pak. Malam ya. Bisa kasih nyalakan videonya? Saya mau bertanya, Pak, Silakan. terkait dengan umur yang sudah 25 tahun, apakah masih bisa daftar mandiri dan biaya yang diperlukan untuk daftar mandiri itu berapa, Pak? Terima kasih. Iya. Saya mau tanya, Pak, mau tanya balik. Apakah yang usia rentan ini Ever juga termasuk? Iya, salah satunya kakak Ever Bobby dulu. Oh ya ya. Oke. Program ini daftar mandiri ini programnya ada 3 level. Level dasar, level lanjutan, dengan level mandiri atau level mahir. Nah, level dasar itu pemula itu biayanya tidak semahal amat. 500.000, 500.000, 650.000. 150 pendaftaran, terus 500-nya paket untuk level dasar. Nah, setelah level dasar, kalau mau lanjutan atau kalau mau masuk dengan langsung lanjutan, maka lanjutannya 750.000, pendaftarannya tetap sama, sisanya dia punya paket pembelajaran. Terus level mahir itu 850.000 mahirnya. Itu 850.000. Nah, sehingga kalau bagi yang mau mandiri, biayanya tidak mahal, tidak mahal. Kita prinsip kami adalah bukan tempat bisnis. Biaya yang dikenakan itu hanya untuk menunjang pemeliharaan sarana dan kebutuhan-kebutuhan kecil. Kalau kalau kita lihat di tempat-tempat kursus dan pelatihan sudah menuju ke bisnis itu, dia paketnya sudah 2.500.000 ke atas. Bisa Kakak Ever bisa cek di mana. Itu paketnya sudah 2, ke atas. Kalau di PKBM Harapan Bangsa bukan level bisnis, kita levelnya adalah saling melengkapi saja standar biayanya untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dari peserta, oleh peserta, dan untuk peserta. Tenaga siap untuk melatih, tenaga juga tenaga ahli semua. Bisa mereka siap latih. Nah, tapi itu biaya hanya sekedar menjadi stimulan untuk bisa menunjang pembelajaran. Tetapi kalau banding dengan lembaga-lembaga bisnis yang lain, itu sudah anggap saja kalau itu kita sudah kasih mati orang punya pasar sebetulnya. Tapi karena tujuan kita bukan bisnis, tujuan kita hanya sekedar melengkapi kebutuhan masyarakat.
Kalau bisnis di tempat lain ada apa namanya lembaga-lembaga bisnis ada standar terendah itu 2.500.000 ke atas ada. Itu standar dasar sampai dengan mahir itu ada biaya bervariasi. Begitu ya Kakak Ever ya. Kalau Kakak Ever mau ikut silakan. Silakan biayanya sangat murah, silakan bisa diambil mau level yang mana. Level dasar sampai mahir itu entah mau mahir langsung atau mau lanjutan atau mau dasar silakan dipilih. Biayanya murah. Ah, begitu ya Kakak Ever ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Oke, masih ada yang lain? Pak, apakah langsung daftar besok atau Bisa, langsung tunggu besok bisa program langsung daftar. selanjutnya? Bahkan ada yang mandiri-mandiri, ada yang sudah daftar kok. Yang mandiri dorang ada yang sudah daftar. Sebelum kita buka pendaftaran kalau kelas beasiswa ini, yang mandiri sudah daftar. Mereka sudah daftar. Ada beberapa yang sudah daftar, tinggal buka kelas untuk kursus dan pelatihan. Mandiri ini dia punya untungnya begini. Kalau Ever dengan kawan-kawan yang kelas rentan itu besok lusa daftar, minggu depan ikut pelatihan, langsung buka pelatihannya. Kursusnya lebih mendahului. Sedangkan teman-teman yang beasiswa itu kita tunggu keputusan dari kementerian dulu. Kalau mandiri itu besok lusa daftar itu minggu depan sudah langsung kursus sudah jalan. Dia lebih mendahului. Jadi dia tidak tunggu. Dia tidak tunggu. Begitu daftar langsung kita schedule langsung kursus pelatihan langsung jalan. Begitu ya Kak Iver ya? Baik, Pak, siap. Ya, baik. Silakan mau daftar segera secepatnya lebih bagus supaya bisa langsung kursus lebih cepat. Ya, masih ada yang lain? Dewi, coba kasih nyala video Dewi. Silakan kasih nyala video apa yang mungkin kami membutuhkan Anda punya respon atas penjelasan saya tadi. Silakan kasih nyala ini video Dewi. Mikrofon juga belum menyala Dewi. Dewi tidak ini siapa lagi? Andre adakah Andre Terik? Ada Pak. Ada, silakan. Pak, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Apabila kita sementara mengikuti pelatihan lalu dipanggil untuk bekerja di institusi lain, apakah kita langsung dikeluarkan atau gimana, Pak? Siap. Ya, tadi sudah dijelaskan, sebagian saya sudah jelaskan, dan Ibu Sri sudah menjelaskan. Saat ini, contoh, saat ini belum mungkin ada masukan lamaran bekerja di satu instansi. Di pertengahan kursus pelatihan, Andre punya nama terakomodir. Pertengahan pelatihan, Andre dipanggil di instansi yang pernah masuk lamaran ya. Dipanggil bekerja, ya secara otomatis data Anda akan dikeluarkan. Karena tadi saya bilang, kalau setiap hari kan absen terus upload berkas. Nah, kalau 2-3 kali tidak muncul datanya di-upload, sudah otomatis sistem akan log out Andre punya data. Itu sudah pasti, dia akan blacklist secara otomatis. Nah, sehingga itu menjadi resiko dan terima kasih Andre sudah tanya. Saya kira ini juga menjadi perhatian kami ketika ke depan teman-teman yang saat ini ada 50 orang itu kalau ditetapkan oleh kementerian ditetapkan mengikuti kegiatan mungkin 1 bulan ataukah 2-3 minggu mengikuti kegiatan tiba-tiba ada panggilan bekerja di sana ya kami juga tidak bisa mempertahankan dan melarang teman-teman dan juga sistem juga tidak bisa apa namanya mempertahankan teman-teman kira-kira seperti itu Andre. Ya, siap, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Andre. Oke, yang lain. Magdalena. Magdalena atau
Dewi, masih bisa ada, masih pantau? Ini Dewi dengan Magdalena ini jangan sampai orang check in habis supi bobo manis di sebelahnya. Biasa kalau apa suasana virtual itu kadang-kadang begitu. Lebih banyak Pak Dorang lebih banyak kena tipu. Jadi tertipu. Semoga mereka dua ini tidak begitu. Magdalena Lama Tokan. Ini di Flores Timur atau di Kupang nih? Kasih kasih nyala ini audio. Buka audio dulu. Windy. Windy Lama Tokan. Pak hanya panggil dia Windy saya. Silakan kasih kasih nyala audio dulu, Adek. Audionya masih mati. Windy audionya masih mati. Magdalena Windy Lama Tokan. Audionya mati. Kasih nyala dulu. Audio dan videonya serentak dinyalakan. Oke. Nah, oke, sudah nyala. Videonya. Minta maaf Pak, Eh, tadi pengaruh jaringan jadi agak baru di sini hujan Pak, maksudnya. Oh, hujan. Di sini juga hujan. Iya Ibu, Alamatnya di mana nih, Windy? di Kali Putih. Kayu Putih. Oke. Nah, oke. Next. Apa yang mau ditanyakan atau mau berikan masukan? Silakan. Tidak ada Pak. Tidak ada? Ya. Dia tidak ada bertanya, tapi orangnya ada. Oke, lanjut. Magel. Magel Tafetin. Habis Magel ini Olivia ya. Olivia Lewa. Beatrice. Dewi tadi itu tadi apa namanya? Lagi bobo ataukah di mana? Tadi Pak panggil panggil. Tidak pada ringan, Pak. Oh, jaringan. Oke. Oke, Dewi mau sampaikan tadi dengar penjelasan kah tidak ya? Kalau Dewi tidak ada kah Dewi? Iya, Pak. Ada mau kasih pertanyaan atau tambahan masukan? Tidak, Pak. Tidak, pas ya. Oke. Magel. Magel tepetin kasih nyala audio. Magel ini juga jangan sampai dugaan saya tidak meleset ini. Beatrice. Saya menuju Beatrice. Beatrice Olivia Lewa. Beatrice. Masih bisa. Ya. Oke. Beatrice posisi di mana? Di Kali Putih Pak. Oh, Beatrice dengan ini. Siapa nih? Dewi ini sama-sama di Kayu Putih. Tidak, Pak. Tidak. Oh, berbeda rumah tapi hanya satu kelurahan Kayu Putih. Oke, Beatrice, ada mau menyampaikan sesuatu? Ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada Beatrix? Beatrix tamatan apa? SMP, SMA, SMK? Beatrix suara tidak keluar nih.
Iya, Pak. Beatrix, Kita kenal Pak. Hujan. hujan. Hujan sekarang ini masing-masing kelurahan ya. Pak punya, oh Bobo tidak hujan ini. Kayu Putih hujan deras sekali ya. Mungkin ini malam giliran Kayu Putih kali ya. Bobo hujan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Siapa lagi yang belum ini? Magel ini di mana dia ini? Jangan sampai dia ada ngerumpi di Taman Nostalgia. Ini kita panggil dari tadi tidak muncul-muncul nih. Magel? Tidak ada. Oke. Teman-teman sekalian, pada akhirnya kita sudah berada di penghujung. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan itu tolong diperhatikan bagi teman-teman yang belum melengkapi belum melengkapi dokumen. Saya kira berkas-berkas itu sangat sudah cukup, hanya kekurangan di pas foto. Sehingga kekurangan pas foto itu dalam waktu dekat besok atau lusa dikumpulkan. Tadi Pak Su kasih kesempatan tuh. Kalau memang tidak bisa foto di studio, lari datang di sini, kita foto di sini. Foto tidak dibiayai. Jadi datang foto di sini. Ada tim tukang foto juga ada di sini, dia bisa foto sehingga bisa foto dan segera cetak dan tempel di dokumen yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri. Tempel di Anda punya buku induk, kursus dan pelatihan, dan dipersiapkan untuk sertifikat. Untuk sertifikat. Jadi itu penting untuk ini. Nanti dalam perjalanan apa namanya? Kartu nama juga ya untuk kebutuhan kartu nama. Ya. Saya kira cukup pertemuan kita malam ini. Semoga memang malam ini hujan jadi banyak yang tidak bergabung. Hujan ini kadang menjadi alasan bagi masyarakat digital dan bisa mengorbankan aktivitas kita, koneksinya kurang bagus dan sebagainya. Semoga dengan pertemuan malam ini, besok dan seterusnya kita bisa memperbaiki data agar rencana kursus dan pelatihan kita bisa berjalan dengan baik. Kita menunggu bagi yang masuk dalam program beasiswa Kementerian Pendidikan ini, kita tunggu keputusan dari pusat. Sedangkan bagi yang mandiri, silakan besok bisa lapor diri dan data kan sudah masuk, tinggal datang lapor diri dan menyelesaikan administrasi dan paket mana yang mau dipilih, silakan pilih supaya kursus segera dibuka. Paling lama minggu depan kelas kursus sudah buka untuk kelas mandiri. Saya kira cukup, ini saja yang mau disampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Selamat beristirahat semua, agar kita tetap terus terpelihara oleh Tuhan. Iya, terima kasih. Amin. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, baik. Pak Livia.